Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara, alhamdulillah saya biasa tidak basa-basi dan suka terus terang. Karena lama ikut Pak Prabowo, jadi ngomongnya juga suka terus terang. Kadang-kadang juga nggak politis apa adanya itu. Terus terang kita ini beruntung. Boleh beda sama saya, masih ada Pak Prabowo Subianto. Satu-satunya selama 20 tahun saya lihat yang paham betul bagaimana para pendiri negeri ini menggambarkan, mencita-citakan, menginginkan Indonesia bentuknya seperti apa. Beliau paham betul dan berani. Kakek beliau, saudara tahu, pejuang. Ayah beliau, saudara tahu, pejuang. Dan beliau dulu dididik langsung Pak Harto, angkatan 45. Jadi memahami secara detail keinginan para negeri ini maunya seperti apa. Beruntung kita. Dan berani. Kalau nggak berani juga repot. Nah, oleh karena itu saudara, saya ditanya orang, kenapa 3 kali kalah? Kalau Pak Ferry ini 20 kali kalah, saya 3 kali. Baru ini menang. Karena kita ini setia kepada cita-cita yang diperjuangkan. Value, nilai-nilai yang sama. Yang diperjuangkan Pak Prabowo sama kami sama. Oleh karena itu kami ini mau senang, mau susah sama. Karena perjuangannya sama. Tidak pikir untung rugi, tidak pikir kalah menang. Harus berjuang, karena itu pilihan kita. Itu. Apa yang kita pilih? Berpihak kepada kepentingan rakyat Indonesia. Dan itu nggak boleh tawar. Biar semua melawan, kita tetap berpihak kepada rakyat Indonesia. Apa contohnya? Contoh, karena saya pidato singkat aja, mau ke Metro TV. Contoh, dalam pasar bebas atau neolib itu, kita nggak perlu swasembada pangan. Yang penting punya uang. Kalau kita punya uang, beras impor saja. Jadi nggak harus tanam padi, bisa tanam sawit. Dapat uang, beli beras. Nah kita tidak. Kita pikirkan dulu kehormatan. Karena swasembada itu kehormatan kedaulatan. Kehormatan siapa? Kehormatan saya. Kehormatan keluarga saya. Kehormatan saudara-saudara saya. Kehormatan rakyat Indonesia. Kehormatan saudara. Kehormatan keluarga saudara. Kehormatan saudaranya saudara yang ada di kampung-kampung yang menjadi petani lebih kurang 150 juta. Itu buat kita. Kalau kita impor beras, yang kaya orang Thailand, orang Vietnam. Kalau kita tidak impor beras, artinya petani, keluarga kita, saudara kita, rakyat Indonesia itu yang menikmati kehormatan dan kemakmuran. Setuju nggak? Betul apa salah itu? Betul apa salah itu? Kita bela petani kita, benar nggak? Karena kita bela kepada petani, maka yang ruwet-ruwet kita selesaikan. Aturan pupuk kita bereskan. Harga kami naikkan. Dulu nggak boleh. Dulu nggak boleh mahal-mahal karena harus menjaga inflasi. Oh, saya bilang nggak bisa. Naikkan dulu, inflasi kita urus sendiri. Itu namanya berpihak. Saudara-saudara. Apalagi contohnya? Kekayaan alam. Pasal 33, kekayaan alam dikuasai negara, dipergunakan untuk rakyat. Saudara-saudara, pasar bebas, yang punya uang yang kuat. Jadi bupati mahal, ada sponsor. Siapa yang sponsor? Yang punya uang. Nanti terpilih bupati, dia minta lahan, dia minta tambang. Apa yang terjadi? Tambang dan tanah yang hebat-hebat itu ditanam sawit, tambang diambil hasilnya, yang punya masing-masing yang punya uang. Negara dibagi, udah dibagi dibohongi lagi. Jumlah produksi A dibilang A kurang, harga S kurang. Yang seharusnya negara yang punya, yang kerja itu diupah. Kamu pengusaha, nih kami yang bagi. Negara yang bagi. Dengan begitu negara uangnya banyak, bisa meningkatkan penghasilan desa, bisa meningkatkan gaji-gaji yang lainnya. Itu sangat prinsip buat kita, tidak boleh tawar. Nah sekarang saudara setuju
kekayaan alam dikuasai oleh pengusaha 100% atau dikuasai negara untuk rakyat Indonesia? Pilih mana? Kita pilih yang ini. Cuma saudara-saudara, tantangannya banyak. 30 tahun sudah nyaman sistem begini. Kami walaupun telat bahagia. Akhirnya juga bisa menerapkan apa yang menjadi cita-cita kebijakan-kebijakan yang tadi berpihak sebagaimana cita-cita para pendiri negeri ini. Itu contoh-contoh saudara sekalian. Oleh karena itu saya memberi kabar gembira kepada saudara-saudara. Semalam kami sudah ratas dipimpin Bapak Presiden langsung beliau yang pimpin. Salah paham mengenai Kopdes akan kita selesaikan. Apa itu Kopdes? Kopdes itu adalah infrastruktur pemerintah. Untuk apa? Seluruh nanti koperasi desa itu akan menjadi kantor tunggal. Seluruh bantuan-bantuan pemerintah melalui Kopdes. Sudah diputuskan semalam. Apa itu? Satu, bantuan pemerintah itu ada bansos yang 10 kilo, PKH, bantuan tunai untuk desil 1, desil 2. Itu semua melalui Kopdes. Kemudian beras SPHP, beras bantuan pangan, itu semua melalui koperasi desa. Bantuan alat-alat pertanian, traktor segala macam, semua melalui Kopdes. Ada tepuk tangannya nih. Ini baru 80 tahun Indonesia merdeka, baru sekarang pemerintah punya infrastruktur untuk membantu memajukan desa saudara. Apalagi bantuan-bantuan yang ada subsidi, pupuk harus Kopdes, enggak boleh enggak. Apalagi gas 3 kilo melon, bantuan ada subsidi harus melalui Kopdes. Kredit-kredit yang disubsidi pemerintah harus melalui Kopdes. Setuju nggak? Tepuk tangan untuk Bapak Presiden Prabowo. Itu bantuan apapun yang ada dari pemerintah dan ada subsidi semua melalui Koperasi Desa Merah Putih. Dua, dia sebagai off-taker. Kalau nanti panen saudara, petani-petani kita sudah janji berpihak kepada rakyat petani Indonesia. Enggak boleh tawar. Oleh karena itu, kalau petani panen harganya di bawah 6.500, maka Koperasi Desa Merah Putih yang akan membeli. Tidak boleh petani dirugikan. Setuju enggak? Setuju enggak? Tepuk tangan untuk Pak Prabowo. Jadi saudara, itu yang kita perjuangkan. Kalau harga jagung di bawah standar, koperasi yang beli. Koperasi nelayan merah putih, kampung nelayan merah putih, kalau harga ikan terlalu murah, nelayan dirugikan, koperasi nelayan merah putih yang akan beli. Tentu itu yang modal dasar. Setelah itu akan banyak pengembangan-pengembangan lain. Saudara-saudara, memang sekarang ini Pak Tandio sama Argiran dikerja mati-matian. Kok sekarang belum ada hasilnya? Ya belum. Belum jadi Pak, belum jadi. Kata Pak Tandio, kata Agras Pangan, nanti 31 Agustus baru jadi 35.800 sekian. Langsung dikasih manajer, tapi kita akan siapkan dari sekarang agar seluruh subsidi barang-barang itu bisa langsung begitu dibuka, nanti gerainya langsung diisi-isi oleh barang-barang subsidi dan barang-barang yang bantuan pemerintah itu. Saudara-saudara, ini 80 tahun baru ini. Nanti detailnya ada Pak Yandri, ada Pak Ferry, ada Dirut Agras Pangan yang juga rapat semalam, dan Pak Aris juga ikut rapat semalam, Pak Tendio juga rapat semalam untuk menjelaskan nanti ini kepada saudara-saudara. Saya ini perintah juga karena Pak ini Menko Pangan ini garis keras. Jadi kalau di TV-TV nggak ada yang tampil, saya minta saya yang tampil untuk menjelaskan kebijakan-kebijakan Pak Prabowo mana yang salah atau mana yang kurang bagus. Saya akan jelaskan itu. Kalau dia nggak berani, panggil Menko Pangan gitu. Maka ini saya mau datang Metro ya. Oleh karena itu setelah ini saya izin duluan Bapak-bapak yang terhormat untuk bersama nanti menteri, ada beberapa menteri akan hadir juga menjelaskan mengenai pengelolaan sampah. Bantar Gebang yang banyak meninggal, Jatiwaringin yang banyak meninggal, kita akan selesaikan dalam tempo sesingkat-singkatnya.
Insya Allah 2027, 2028 itu kita selesaikan. Kalau nggak selesai, nanti kades-kades datang ke saya akhir 2008, marahi saya. Terima kasih, selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Koperasi Jasa Komunitas Desa Indonesia. Kode Indonesia. Membangun desa dengan berkoperasi sebenarnya.